Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Para sahabat penambang petir dimanapun berada, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, para pengumpul poin dari PE Network, kita bersabar saja. Kenyataan sudah di depan mata. Yang tadinya banyak orang menganggap remeh kita, tetapi pelan dan pasti, akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang sudah coba mau bekerja sama dengan kita yang memegang poin dari PE Network. Ada dari agen mobil yang berusaha mengajak kerjasama, ada dari toko-toko elektronik yang ingin mengajak kita bekerja sama. Yang penting kita bersabar, ikutin terus perkembangan yang ada, jangan sampai ada yang terlewatkan satupun. Saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, kita yang tergabung dalam PE Network ini akan menjadi orang sukses yang betul-betul mencapai mimpi yang kita harapkan selama ini. Halo, kami dari Mitsubishi Dealer Yogyakarta. Kami siap bekerja sama dengan PE Network Yogyakarta, yang koin yang sedang populer ya. Nanti bisa langsung hubungi kami atau dengan pionir-pionir PE Network yang ada di Jogja. Terima kasih. Ya, siap. Selamat siang, kami dari Nasmiko Janti, Toyota. Kami bekerja sama dengan PE Network. Jadi kedepannya kita akan menjalin kerjasama dengan PE Network. Nanti apabila bapak-bapak, ibu-ibu kepengen Toyota, bisa melalui kontak di PE Network atau dengan kami langsung. Kedepannya kita akan selalu menjalin kerjasama dengan PE Network. Maju terus, sukses dengan bersama PE Network. Halo, selamat siang. Saya dari Suzuki Mobil Yogyakarta. Salam sukses untuk PE Network Yogyakarta. Kami akan bekerja sama dengan PE Network internasional. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik dan memberikan harapan yang terbaik. Terima kasih. Salam sukses untuk PE Yogyakarta. Di negara kita Indonesia, banyak orang yang nyinyir, mengatakan bahwasanya PE Network adalah tahyul. Jadi banyak para pionir kita, sebut saja sebagai penambang koin, lewat jet-jet pribadinya. Namun banyak juga pionir yang optimis, yang terus menambang tiada pernah mau mengenal henti. Sama-sama kita lihat bahwasannya mereka yang ada di luar negeri sana, yang tergabung dalam PE Network atau mereka yang bekerja di PE Network terus bekerja keras, berusaha untuk KYC orang-orang yang sudah menjadi pilihan mereka. Memang ini tidak cepat, ini juga membutuhkan waktu. Bagi orang yang bersabar, yakinlah KYC akan tercapai, kemudian akan terjadi monet nantinya. Namun bertahap, pelan tapi pasti. Kapan mulai dibuka? Kita tunggu Desember nanti. Karena Desember adalah akhir daripada sebuah penambangan. Para tim sedang bekerja bagaimana caranya menyiapkan KYC secara massal. Jadi kalau kita perkirakan sudah jutaan orang yang mendaftar di PE Network ini menunggu KYC. Sebagian besar sudah KYC. Namun ada beberapa orang yang tidak sabar, mereka langsung menghentikannya, langsung menghapus dari gate-gate-nya. Itu urusan mereka. Kita tidak ikut campur untuk mereka. Jadi beberapa grup mandiri PE Network berharap koin PE akan merubah bintang nasibnya ke depan. Ini diperkirakan pada tahun 2022 mendatang. Masalahnya tahun keemasan bagi kita yang mana akan launching nanti, khususnya yang lolos KYC. Tepatnya pada Januari 2022 mendatang, mumpung masih gratis, masih ada waktu, bagi yang belum menambang, silakan.
mulai menambang. Apalagi yang kita pikirkan? Gunakan HP pribadi kita. Jangan pernah takut gagal. Toh kita tidak invest, kita juga tidak bayar, keluar uang juga enggak sama sekali. Jadi kita ini sebagai pionir-pionir, sebutan sebagai penambang ini, teruslah berjuang, jangan pernah berhenti. Karena rezeki sudah di depan mata kita. Untuk masa sekarang, koin PI memang masih dibarter dengan barang-barang. Ya, jadi ada kelompok-kelompok tertentu, grup-grup tertentu, yang tergabung dalam PI Network sudah berani menukarkan poin dengan barang-barang mereka. Tapi mereka hanya terbatas. Jadi orang yang bergabung dalam PI Network ya sudah berani menggaransi. Ini akan terus maju sampai ke depan, tidak berhenti sampai di sini saja. Ini sudah mulai mengimbangi Bitcoin. Kalau Bitcoin wajar, dia berkembang sudah hampir 10 tahun. Ya, dia wajar, dia mendahului, harganya melambung. Tetapi di kita, PI Network ini tidak kalah juga. Ya, dalam waktu dekat ini akan dibanderol lebih dari $100. Bisa nanti $300, $500, atau $1.000. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir lebih dari 150 negara saat ini sedang berjuang menggali petir, menambang terus. Mumpung masih ada waktu sampai bulan Desember ini bisa digunakan dengan handphone. Tetapi nanti mulai masuk Januari 2022 kita sudah harus menggunakan itu yang namanya laptop atau menggunakan PC untuk melakukan penambangan. Terus jangan pernah berhenti komunikasi dengan teman-teman sesama grup. Kemudian tidak semua anggota mendapatkan hak istimewa. Hanya anggota pilihan dari tim inti saja yang dapat melakukan transfer atau pertukaran mata uang di PI Network ini. Jadi sebagian saat ini masih diharapkan bisa ditukarkan dengan barang, tapi nanti di kemudian hari mungkin dapat diuangkan. Di negara semacam Cina, banyak aplikasi pengembang, hanya bayar pakai koin PI saja. Di Indonesia juga banyak berdiri web-web sebagai alat tukar, PY atau PI. Namun, dalam waktu dekat ini hanya bisa ditukarkan dengan barang-barang yang ada. Seperti contoh mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Kita berharap terus berkembang PI Network ini karena kita tahu, kita yakin ya. Dan ini yang ada di PI Network ini bukan orang-orang sembarangan. Bahkan untuk di luar negeri, kepala-kepala negara, menteri-menteri juga banyak yang ikut gitu. Masing-masing sibuk mengadakan penambangan-penambangan. Kemudian ada salah satu pendapat anak muda dari Pontianak meyakini koin PI buatan Stanford University ini akan besar seperti proyek-proyek pendahulunya. Nama besar Stanford yang dipertaruhkan ya. Jadi universitas juga mempertaruhkan nama besarnya. Apalagi di dalam itu ada Nicholas ya, Nicholas Koulakis yang sang pencipta ini. Dia tuh orang besar ya, orang yang betul-betul paham dengan masalah dunia digital ini. Dan dia orang yang diperhitungkan di tingkat dunia. Begitu nanti mulai launching PI Network ini sah sebagai alat tukar, maka beliau akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang terkaya sejagat ini. Kita berharap Nicholas Koulakis ini betul-betul dapat bisa memperjuangkan ya PI Network ini menjadi sebuah alat tukar, menjadi sebuah alat pembayaran yang diakui tingkat dunia. Ini nggak tanggung-tanggung. Jika ini terlaksana, jika ini terjadi atas kerja keras tim dari Nicholas Koulakis ini, maka banyak orang yang akan jadi jutawan. Ingat, yang bermain ini bukan kaum bapak-bapak. Para ibu-ibu rumah tangga juga banyak bermain PI Network ini. Bisa-bisa nanti ibu-ibu rumah tangga ini menjadi orang kaya mendadak. Suaminya nanti akan kalang kabut. Kenapa? Ternyata diem, pelan tapi pasti para ibu rumah tangga sudah berusaha menggali petir, mengumpulkan poin-poinnya. Kita tunggu tanggal mainnya, saya yakin dan percaya. Key point yang kita tambang dengan cara sederhana bagi penggunanya akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, akan menghasilkan pundi-pundi dolar yang selama ini ditunggu-tunggu.
yang selama ini diharapkan oleh semua orang. Mengingatkan kepada teman-teman penggali tambang, jangan lupa subscribe ya channel ini. Ya, kita berharap kelak ke depan kita bisa menjadi orang sukses dan kita bisa menikmati secara bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Demikian, terima kasih. Halo guys, ayo kita dukung channel Laba Safwan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.